Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Jemaah yang mulia, alhamdulillah pada kesempatan lepas salat zuhur ini kita akan mendiskusikan satu topik dengan judul belajar akhlak dari Rasulullah. Tentu yang kita maksud adalah Nabi Muhammad SAW. Saya ingin sampaikan bahwa proyek Islam itu sebenarnya sudah dijelaskan Nabi dengan statement innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebenarnya aku ini, kedatanganku ini gitu, diutusnya aku ini liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, kemuliaan akhlak. Jadi keberpihakan Islam itu kepada akhlak mulia. Akan menjadi aneh kalau kemudian misalnya seperti sekarang di luar sana adanya tuduhan-tuduhan Islam garis keras, Islam ekstrim, Islam teroris, radikal. Sebenarnya garis keras, ekstrim, teroris, radikal ini nggak bisa dikaitkan dengan Islam sebagai sebuah ajaran. Begitu. Tapi kemudian ketika itu dikaitkan sebagai kepada person to person, orang per orang, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun ada orang yang saking ekstrimnya beribadah itu dapat teguran dari Nabi. Misalnya dia mau tahajud setiap malam, tidak mau lagi berhubungan dengan istrinya. Ada yang puasa sepanjang hari, Nabi marah, tidak boleh kata Nabi. Jadi yang harus kita lihat di sini, kalau kemudian walaupun tentu saja sahabat yang melakukan itu berangkat dari bagaimana mereka mencoba mengaktualisasi keyakinan mereka sehingga mereka semangat. Ini akan menjadi berbahaya jika ini dibiarkan oleh Nabi. Misalnya sahabat yang tiap malam kerjanya tahajud, tidak punya waktu lagi untuk istrinya. Itu kalau dibiarkan Nabi, maka ini akan menjadi celah masuk tuduhan atau anggapan bahwa Islam itu lebih baik lagi kalau kita tidak usah menikah sama sekali. Dan kita terjebak pada kontra yang selama ini ditolak oleh Islam. Di luar sana ada agama yang menganggap orang suci mereka adalah orang yang tidak perlu menikah. Walaupun ada juga yang lebih ekstrim lagi, bukan sekedar tidak menikah, tapi harus telanjang bulat. Jadi kelas ustadznya itu telanjang bulat itu. Nanti kalau tidak percaya silahkan browsing di YouTube. Di YouTube itu cari agama Jaina, Jain, kalau panggilan sebutannya Jain. Itu di India. Jadi petinggi-petinggi agamanya itu sampai pada tidak menikah dan telanjang bulat. Saya perlu bilang, ini saya perlu tegaskan ini. Kenapa saya bilang telanjang bulat? Karena memang tak pakai apapun. Oh ya, tapi kan mereka pasti tentunya ada dalam ruangan, Ustaz. Ruangan tersebut enggak, melalak di jalan-jalan. Jadi kalau dia sudah jalan, dia jalan itu pakai pegang tongkat sama pegang ceret. Saya nggak tahu, itu belum saya pelajari kenapa dia pegang ceret. Itu jalan, jadi kalau ada buat parade, ini kumpulan para rahib mereka ini, itu telanjang bulat keliling kota. Dan menariknya, ya, uniknya, ini tidak dianggap sebagai aib. Bahkan orang yang dilintasin itu kalau penganut agamanya, itu akan sujud itu kepada mereka. Islam tidak menerima ini, karena kalau sempat ini dibenarkan, maka ini menjadi celah masuk tuduhan terhadap Islam. Sementara kita sebagai sebuah agama adalah agama yang dalam Quran jelas faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah
Islam adalah agama yang paling selaras dengan fitrah kemanusiaan. Bukan sekedar membenarkan menikah bagi seorang laki-laki kepada perempuan, tapi memberikan peluang jika ternyata satu itu tidak cukup, sementara kau masih mampu berlaku adil, menurutmu kau boleh tambah 2, 3, atau 4. Itu yang harus kita perhatikan dulu. Ada yang mau puasa sepanjang hari, Islam tak kasih. Ini depan jalan sana itu ada vihara, itu saya pernah dulu waktu kuliah, saya datang, masih belum seperti ini. Saya ketemu Bante. Bante itu di bawah biksu. Bante ini kalau hari Sabtu tetap puasa dan dia vegetarian. Dia tidak makan daging, dia makan tumbuhan. Apakah Islam adalah agama yang menganggap hebatlah orang yang tidak lagi mau makan daging? Tidak. Islam mengatakan qul wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, la tusrifu, tapi jangan berlebihan. Allah tidak suka sama orang yang berlebihan. Coba bayangkan ini, betapa uniknya ini dari sejak awal ini. Karena tadi saya mengatakan proyek Islam itu hakikatnya adalah proyek akhlak. Bapak mau masuk belajar Islam dari manapun, itu ketahuan nanti dari akhlak Bapak. Jangan mentang-mentang belajar tarekat, ini contoh nih, mohon maaf saya, terus menganggap bahwa tarekat lebih baik dari syariat. Sehingga kalau ada orang yang belum tahu syariat tarekat, lantas kita bilang apa? Kau masih cetek kau. Jadi enggak, Islam tidak begitu. Mau dari pintu manapun masuknya beragama, mau dari partai manapun, mau dari ormas manapun, mau dari mazhab manapun, mau dari guru manapun, outputnya adalah akhlakul karimah. Itu yang harus kita garis bawahin itu. Ya. Seorang sahabat pernah meninggal dunia gara-gara mendengar nasihat dari seorang sahabat yang lain. Dia terluka dalam perang, lantas kemudian dia bilang, "Tadi malam aku tidur, aku mandi junub, aku mimpi basah. Bagaimana menurut kalian? Apakah aku harus mandi atau tidak?" Satu orang menjawab, "Kau harus mandi." Tak bisa, karena kalau sudah mimpi basah, keluar sperma, mandi, tidak bisa tidak. Akhirnya dia mandi, tak lama kemudian meradang penyakitnya, meninggal. Sampai sama Nabi, apa kata Nabi? Kau sudah membunuhnya. Kenapa tidak kau sampaikan kepadanya bahwa jika air itu menyulitkannya, maka kau suruh saja dia tayamum? Lihat ini Islam ini. Jadi Islam bukan agama yang melakukan pengetatan sampai kita tidak merasa leluasa. Tidak. Dalam sholat saja misalnya, kita sholat misalnya tidak bisa berdiri, duduk, nggak apa-apa, duduk. Saya terus terang Pak, memang kalau umur saya belum apa, cuma saya kalau berdiri kaki saya sedang, udah nggak apa-apa, duduk. Siapa yang memaksamu harus berdiri? Ketika duduk juga masih sulit, maka berbaringlah. Atau kalau boleh diterjemahkan, ambil posisi nyaman yang dengan posisi itu kau bisa khusyuk sholat. Kira-kira begitu. Karena tetap saja mau bagaimanapun outputnya itu harus akhlak. Akhlak itu ya bicara adab. Karena kalau bicara benar salah, seorang jadi khotib Jumat di masjid kita, datang pakai celana ponggol, pakai baju kaos oblong, terus topi pet yang karena dia seperti ini di depan, dia putar ke belakang, terus dia naik jadi khotib. Saya mau tanya sama Bapak siap nggak nerima khotib kayak begitu? Pertanyaannya salah nggak itu? Kalau salah benar, itu tidak salah. Di mana salah dia? Kalau itu salah, tidak boleh orang sholat dengan baju seperti itu. Tak boleh pakai baju kaos. Kan kira-kira begitu. Jadi Islam itu ternyata ketika dia bicara akhlak, dia harus bicara dengan dua hal, adab dan benar dan beradab. Tidak hanya sekedar benar. Oh saya benar kok, saya tidak salah. Yang sekarang sedang tren di luar sana. Loh dia memang begitu, kenapa salah? Ketika Bilal bin Rabah dibilang anak negro oleh Abu Dzar Al-Ghifari, sebenarnya Bilal bin Rabah kulit hitam apa kulit putih? Kulit hitam. Kelam, legam. Abu Dzar bilang apa? Kau cuma anak negro Bilal.
Sedih perasaan Bilal, datang sama Nabi, lapor, ya Rasul, Abu Dzar telah mengejekku. Loh, benar kok, kan kira-kira begitu. Saya nggak salah ya Rasul, orang memang hitam kok. Atau Nabi bilang sama Bilal, kenapa pula lah kau merasa tersinggung Bilal? Orang memang hitamnya kau. Enggak. Karena ada tendensi. Ketika Bilal bin Rabah disebut anak negro, itu to insult, memang untuk menghina. Saya mau tanya, apa ada Nabi pernah memanggil sahabatnya dengan sebutan pemabuk? Ketika seorang sahabat pemabuk, apa ada sahabat Nabi pemabuk? Ustaz, ada. Bahkan ketika si pemabuk ini meninggal dunia, Nabi yang menerima jenazahnya di bawah dan berdoa kepada Allah, ya Allah, senangkan dia nanti sama seperti dia telah menyenangkan aku sewaktu dia hidup. Ini satu-satunya sahabat yang berani ngeprank Nabi ketika Nabi dia masih hidup. Bayangin itu. Jadi wajah Islam yang seperti ini ketika kita memulakan dari akhlak itu hilang dari kita. Saya sering mengatakan indikator benarnya ketakwaan seseorang itu akhlak, Pak. Jadi Bapak nggak usah, wah dia hafiz Quran sekian juz, 30 juz, wah dia tahajud rajin, wah dia puasa sunat rajin. Apa untungnya rajin puasa sunat, korupsi rutin? Di mana hebatnya orang rajin tahajud tapi setiap hari zalimi orang? Kata kuncinya pulang kepada akhlak. Bukan seberapa sering Anda pergi umroh, tapi setelah umroh akhlak apa yang terbangun dalam dirimu? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang memang sudah mulia. Konsep tidak, bukan sekedar konsep. Nabi tampil sebagai sosok yang tidak bisa dibantah akhlaknya. Makanya ketika memulakan perang Badar, Abu Jahal itu sempat bilang, ketika ditanya, apa karena memang Muhammad salah maka kita perangi? Oh enggak ada masalah. Muhammad itu luar biasa, dia punya akhlak bagus, orangnya jujur, amanah, dipercaya, macam-macam dia bilang. Maka heran yang nanya, lah lantas kenapa kita perangi? Apa jawaban Abu Jahal? Kalau masalah diperangi itu masalahnya lain, aku cuma tak cocok saja sama dia. Makanya sebenarnya kalau ukuran pertarungan benar salah di luar sana, itu persoalannya sekarang persoalan kepentingan. Ada orang, kita misalnya mau dapat jabatan, dari 4 orang atau 10 orang bertarung untuk merebutkan satu kursi. Apa yang dilakukan? Uji kompetensi, bla 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 semua. Ternyata yang menang adalah orang yang menurut kita tidak lebih baik dari si anu yang akhlaknya lebih bagus. Karena kalau urusan ini orang sering pulang kepada kepentingan. Sama seperti tuduhan terhadap Islam. Coba bayangkan kalau memang Islam sebagai sebuah ajaran mengajarkan kekerasan, percayalah dunia ini akan hancur lebur. Kenapa? Lebih dari 1,3 miliar penduduk bumi itu muslim. Kalau memang ideologi Islam adalah ideologi kekerasan, jangan pernah mengira ada negeri yang bisa aman kalau di situ ada orang yang bukan muslim. Tapi mari kita buat urut-urutan. Di negeri mana orang yang tidak muslim, di mana muslim mayoritas? Nah, ini kalau pakai logika mayoritas minoritas. Tapi coba, mungkin itu nggak bagus lagi logika gitu. Kita pakai logika yang lain. Coba carikan tren bahwa di semua tempat yang ada muslim pasti pelaku kekerasannya adalah muslim. Kalaupun ada pelaku kekerasan, maka kita tanya sama muslim, apakah mereka setuju dengan kekerasan itu secara teori agama? Jawabannya tidak. Saya di seputar pertarungan atau pertengkaran tentang sebutan kepada orang salah dengan panggilan yang paling buruk, saya tergolong orang yang tidak suka. Di luar sana kan terjadi itu. Orang memang dia begitu, ngapain kita panggil yang lain? Udah ngapain diperhalus lagi? Sudahlah, itulah memang dia aslinya. Masalahnya bukan memperhalus atau tidak memperhalus, tapi mengungkapkan kata itu bisa mengeraskan hati kita atau tidak.
kalau sampai mengeraskan hati kita, itu sama dengan mengungkapkan kalimat yang membunuh kita sendiri, menikam kita sendiri. Bukankah masih ada cara? Saya mau bilang satu, ada seorang pelacur, ilustrasi ini diambil Nabi. Kenapa Nabi harus ambil ilustrasi ini? Apa tidak ada ilustrasi lain yang diambil Nabi? Yang ketika dia berjalan ketemu seekor anjing yang sedang kehausan, maka dia kasih minum anjing ini, maka amal itu bisa menyebabkan dia masuk dalam surga Allah. Pertanyaannya sekarang, kenapa Nabi mengambil idiom pelacur dan anjing? Karena Islam ini adalah agama yang tidak bicara posisi atau perilaku seseorang adalah absolut, tidak. Islam bicara atau Islam adalah agama yang mengingatkan kita bahwa di mata Allah kelas dan kualitas kita itu adalah takwa, dan takwa itu komponen utamanya adalah akhlak. Seorang ibu pernah bertanya kepada saya, jika seorang perempuan punya suami lebih dari satu, maksudnya suami pertama cerai atau suami pertama meninggal, kemudian dia menikah lagi, Ustadz, atau yang benar, suami yang pertama meninggal, kemudian dia menikah lagi, meninggal lagi, menikah lagi. Pertanyaannya, Ustadz, siapa kira-kira yang akan menjadi suaminya di surga? Saya ambil contoh. Istrinya Ja'far bin Abi Thalib, waktu Ja'far ikut perang Mu'tah, Ja'far meninggal. Akhirnya istri Ja'far dinikahi oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, maka istri Ja'far ini dinikahi lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan jadi suaminya di surga? Ja'far, Abu Bakar, atau Ali bin Abi Thalib? Nabi memberikan jawaban, yang menjadi suaminya adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi ukurannya bukan siapa duluan masuk Islam, siapa yang paling paham Quran, bukan, tapi siapa yang paling bagus akhlaknya. Bapak mungkin ada di masing-masing kantor di sini. Kalau ditanya siapa pimpinan puncak yang paling Bapak ingat, dan menurut Bapak, pertanyaan selalu jawabannya adalah yang paling berkesan di hatimu. Kalau bicara kesan, kita biasanya bicara akhlak, bukan yang lain. Bukan bicara, itu kesan kali sama aku. Kenapa? Kayaknya luar biasa dia. Enggak, itu enggak kesan sama kita. Tapi kalau kesan itu selalunya, dia itu selalu tersenyum kepada semua orang. Dia selalu ramah, tidak pernah membeda-bedakan orang. Kalau dia duduk makan, dia tidak pernah mau duduk sendiri. Dia selalu memanggil kami untuk makan bersama. Dan semua bicara akhlak. Pemimpin baik, pemimpin buruk, itu bicara akhlak. Pemimpin yang paling berkesan, ada sekian presiden di republik ini, siapa yang paling berkesan sama kita? Kita selalu bicara kesan itu adalah akhlak. Nah, pertanyaannya, judul kita ini adalah belajar akhlak kepada Rasulullah. Persoalannya, seberapa hebat sih akhlak Rasul? Teorinya sebenarnya sederhana. Ini kalau ngaji ini berketerusan, ini bisa kita kita kaji, karena ada buku yang cukup menarik yang mengkaji poin per poin akhlak Nabi itu, walaupun dia kembangkan lebih luas. Itu sebenarnya tersimpul dalam satu kata yang dibilang oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa itu? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Jadi kalau mau tahu akhlak Nabi, baca Quran. Jika ada perintah di situ, Nabi lah orang pertama yang menjalankan. Jika ada larangan di situ, Nabi lah orang yang pertama meninggalkan. Dan dia adalah contoh. Dia bukan sekedar menjalankan atau meninggalkan, tapi dia contoh. Yang namanya contoh itu bisa dicontoh oleh semua orang. Orang sakit, orang sehat, orang pintar, orang bodoh, laki-laki, perempuan, bisa. Kan ada contoh yang orang sakit bilang, wah aku nggak bisa ini nyontoh yang ini. Kenapa? Aku sakit. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang sehat. Tidak. Coba bayangkan betapa elastisnya Nabi menampilkan akhlak itu, sehingga siapapun muslim ini dia bisa ikut Nabi. Makanya contoh ini, mohon maaf saya di luar sana, ini kan pengap ini udara Medan nih sekarang. Habis bertengkar kita. Ini yang paling ngetren di Medan sekarang dua hal. Satu, spanduk naik turun spanduk Habib Rizik. Satu lagi persoalan pilkada Medan. Saya bilang ini betul-betul bisa membelah umat Islam pada belahan yang luar biasa parah. Karena yang pilkada sudah pakai dalil-dalil Quran segala. Ada yang pakai idiom munafik, istilah kafir, istilah masuk surga dan sebagainya dibuat.
Saya bilang, waduh ini bahaya ini. Makanya belakangan saya lebih suka untuk bicara, hayo kita bicara ukhuwah. Capek kalian bertengkar nanti, siapapun di antara mereka menang, begitunya suasananya. Kalian kadang-kadang susah untuk menyatukan hati. Hati ini susah menyatukan. Strategi untuk tidak marah, bahkan saya tidak mengatakan tak boleh marah ya, tapi harus berakhlak bahkan kepada orang kafir. Kenapa? Jangan lupa Khalid bin Walid misalnya. Khalid bin Walid itu bisa dibilang 2/3 umurnya habis untuk memusuhi Nabi, memusuhi Islam, bahkan targetnya membunuh Nabi. 2 perang besar Quraisy melawan Nabi, bahkan 3. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, Khalid ikut. Ngapain? Ingin targetnya bunuh Nabi. 3 perang yang dikobarkan oleh orang Quraisy. Coba cari tahu kapan Nabi pernah mencaci maki Khalid. Tidak. Nabi tetap menampilkan akhlak. Ujungnya Khalid masuk Islam setelah Fathu Mekah. Mekah dibebaskan. Padahal Khalid masuk dalam 10 nama yang direkomendasi Nabi untuk dibunuh. Tapi dia sudah duluan minta maaf kepada Nabi, dan kemudian dia menerima Islam, dan Khalid menjadi pahlawan luar biasa dalam perang Mu'tah. Bahkan Nabi menyebut Khalid sebagai salah satu dari pedang Allah. Coba bayangkan, seorang junior dalam Islam mendapat gelar luar biasa dari Nabi. Kenapa kita tidak boleh mencaci maki orang yang memang kurang ajar sekalipun? Ini perlu saya garis, ini saya mau lihat dari pendekatan dakwah ini. Karena bukan tidak mungkin besok dia akan menjadi seorang petarung Islam. Dia akan memberikan pembelaannya kepada agama ini. Ketika hari ini memang kita betul-betul hajab dibuatnya. Apa yang bisa harusnya merubah itu semua? Sentuhan akhlak. Pada ada seorang pemimpin Bani Hanif, kalau saya tidak khilaf, itu satu suku di dekat kisaran kota Madinah, itu datang ke Madinah dengan target mau bunuh Nabi, ketangkap sama sahabat. Saya khilaf namanya. Terakhir diikat di tiang masjid. Nabi perintahkan, sediakan makan, apa yang dimintanya kasih. Kalau minta jus dia kasih jus. Nah, kira-kira begitulah. Pokoknya buat dia nyaman, tapi ikat dia, jangan pernah tidak diikat. Taruh dalam masjid. Nabi lalu lalang dari rumah menuju masjid. Setiap subuh Nabi berangkat ke masjid, disinggahinya dulu ini. Bagaimana kabarmu pagi ini? Enak tidur? Malam tadi gimana? Dia dengan tajam lihat Nabi Muhammad. Sudah kalian kasih dia tadi makan ini? Sudah ya Rasul. Bagaimana semuanya? Nggak ada yang buat dia tidak nyaman kan? Tidak ada ya Rasul. Tanya Nabi, mau masuk Islam nggak? Kau bebas kalau masuk Islam. Dia bilang, tidak akan pernah. Ya sudah, nggak apa-apa. Nabi pergi. Nabi pimpin sholat, habis pimpin sholat Nabi melakukan aktivitas seperti biasa, balik ke rumah. 3 hari diperlakukan begitu. Hari ketiga Nabi tawari lagi, mau masuk Islam nggak? Jawabannya, tidak akan. Panggil Nabi sahabat, sini, lepaskan ikatan. Sediakan kendaraan dia yang kemarin. Mana? Kuda, dia bawa kuda ya. Kudanya sediakan. Nah, biarkan dia pulang. Bekali dia dengan apa yang dia butuhkan supaya dia bisa pulang dengan selamat, dan jangan kalian ganggu dia pulang, kata Nabi. Coba bayangin, orang yang mau bunuh dia nih, otaknya pasti kerja kan? Ini sepertinya jebakan ini sama aku. Sengaja aku dilepas supaya di tengah jalan dia kirim utusan supaya menebas leherku ini. Maka dia jalan dengan hati-hati, tengok kanan, tengok kiri. Betul, sahabat tidak satu pun menggoda dia, mengganggu dia. Sampai setelah agak jauh dia berhenti. Di bawah satu batang pohon di dekat sebuah oase dia. Akhirnya dia mandi. Habis mandi dipacunya lagi kudanya balik ke Madinah. Sampai Madinah dia jumpai Nabi Muhammad SAW. Nabi tanya, lah kenapa balik? Kan sudah dilepas. Apa kata dia? Muhammad, terus terang kemarin kau ajak aku masuk Islam, aku tidak mau. Supaya kau tahu, aku tidak mau masuk Islam supaya jangan terkesan aku masuk Islam karena aku takut mati. 3 hari kau biarkan aku diikat di masjid dan aku melihat tingkah kalian di dalam masjid bagaimana. Pola hidup kalian, bagaimana kalian saling menyapa satu sama lain. Ingat, yang sedang dia lihat adalah akhlak.
Muhammad, dulu orang yang paling aku benci itu adalah mukamu. Agama yang paling aku tidak suka adalah agamamu. Tapi sekarang aku datang, aku minta izin. Aku ingin masuk dalam agama ini. Nabi bilang kalau bahasa kita, serius, serius. Udah dipikirkan matang-matang? Sudah, oke, bersyahadat dia. Ya Rasulullah, kata dia, kalau sudah begini ceritanya, aku akan pulang, aku akan ajak semua orang kampungku untuk masuk Islam. Kenapa? Aku kepala suku. Apakah dia masuk Islam karena doktrin? Tidak. Tapi karena melihat akhlak Rasulullah. Luar biasa. Bahkan tidak satu peristiwa ini, ada sekian peristiwa terjadi seperti ini. Apa yang membuat Nabi seperti itu? Jawabannya, agama ini adalah agama yang mengajari kita untuk membangun hubungan perjanjian kita dengan Allah. Saya mau apa dengan Allah? Ya, saya sedang belajar aja jadi orang yang nggak mau marah dan kemudian nggak mudah sakit hati. Berat kali itu. Apalagi menemukan orang yang terang-terangan melakukan fitnah. Bukan tak satu dua, apalagi terakhir ini banyak kan. Tapi saya berpikir memang betul lah luar biasanya Rasulullah itu. Kenapa? Untuk bisa lapang dada menghadapi orang yang kurang ajar sama kita. Itu bukan mudah itu, nggak mudah itu. Kita hanya bisa lakukan sama anak kita sendiri itu. Karena saya memperhatikan sejahat-jahatnya anak, orang tua itu minimal tetap menyimpan kasih sayang kepada anaknya. Nah ini, disinilah sebenarnya saya melihat apa tren yang terjadi di luar. Kecenderungan kita tidak bisa memahami Islam ini dengan baik karena kita tidak belajar dari sumber. Sumber Islam itu Al-Quran, As-Sunnah. Kalau sudah dua itu menjadi sumber utama, baru kita cari contoh nanti sama Nabi. Nggak sulit itu. Saya kemarin ada diskusi sampai pening kepala saya. Yang ribut sama saya Ustaz. Pertama WA, tak puas WA, teleponan. Saya terima telepon. Pertama tak mau dia telepon, saya telepon, saya bilang supaya clear, jangan ada dusta sama kita. Ayo teleponan. Umur hampir 2 kali lipat dari saya. Sampai dia bilang saya PKI apa semua, dukung PKI. Ujung-ujungnya lari ke Pilkada Medan. Terbukti Anda memang tidak mendukung si Anu. Saya bilang, kalau saya tidak mendukung si Anu dan mendukung si Anu, saya pasti salah rupanya. Masih saya goreng-goreng begitu. Ya. Baiklah, saya tak dukung nomor 1, tapi saya dukung nomor 2. Atau saya dukung nomor 2, tapi saya dukung nomor 1. Ketika saya berada di nomor 1, apakah yang nomor 2 salah? Ketika saya berada di nomor 2, apakah yang nomor 1 salah? Apa itu logikanya? Terbukti memang Anda tidak dukung si Anu, makanya Anda tidak benar, Anda udah nyebong semua, dia bilang. Terakhir saya bilang begini, Pak, supaya Bapak tahu, ada sampai lebih 5 kali dia tanya. Jadi Ustadz tidak milih? Tidak, saya bilang. Saya tanya sekali lagi, Ustadz tidak milih? Tidak. Saya tanya sekali lagi, Ustadz tidak milih? Tidak. Yang manapun tidak Ustadz pilih? Tidak, saya bilang. Baru terakhir saya bilang, supaya Bapak tahu, KTP saya itu Deli Serdang. Udah panjang Pak, ada 1 jam lebih, serius Pak. WA-nya pun masih ada sama saya. KTP saya itu Deli Serdang. Coba carikan sama saya TPS di Medan yang membolehkan warga Deli Serdang ikut nyoblos wali kota Medan. Saya akan ikut. Baru dia bilang, astagfirullah, yang bukan orang Medannya Ustaz. Makanya jangan langsung belum apa-apa marah-marah sama saya. Ini penyakitnya saya nggak ikut, nggak ada. Karena tengok mungkin di Facebook saya, di WA yang sering saya share, nggak ada saya mau bicara itu sama sekali. Kenapa? Karena saya punya komitmen 4 calon Muslim semua. Saya lihat, maka saya pikir tinggal cari tahu siapa yang paling punya kompetensi memimpin. Karena mimpin Medan tidak sama dengan mimpin Indonesia. Mimpin Medan sama kayak misalnya begini. Tengok Anies Baswedan. Ini mohon maaf agak lari sedikit saya. Anies Baswedan dipilih rakyat, tapi menteri saja bisa ngancam. Kalau melanggar peraturan dicopot. Karena dia punya atasan. Yang namanya kota, yang namanya provinsi, dana APBD-nya itu masih harus dijolok-jolok ke pusat.
Jadi sekarang siapa yang paling piawai untuk mengembangkan PAD Kota Medan? Siapa yang paling piawai untuk berkomunikasi ke semua lini di Republik ini? Dan siapa yang paling jelas gambarnya tentang Medan 2024? Nah, pilihlah itu. Kenapa? Udah sama-sama Muslim. Tadi ada diskusi mengatakan, yang saya tahu Pak, si Anu itu orangnya hafiz Quran, si Anu itu rajin sholat 5 waktu. Terus saya bilang, terus yang 3 itu tak rajin sholat lah ya, menurutmu? Oh bukan gitu Pak maksudnya. Makanya jangan bawa-bawa dalil itu, saya bilang. Bicara yang cerdas, kompetensi itu. Kecuali ada yang lain, baru. Ayo kita bertarung habis. Inilah makanya saya bilang hilang akhlak. Hari ini ulama kalau tak cocok sama dia dibabat. Bapak ngaji sama saya tak cocok sama bapak, habis bapak kerjain saya. Bisa terjadi itu. Seakan-akan bapak lebih alim dari saya. Kalau memang lebih alim dari saya, kenapa saya disuruh ngajar? Kenapa? Apa yang hilang dari kita? Itu yang saya bilang tadi, 2 komponen akhlak. Pertama benar, kedua adab. Tolong jangan salah pahami dengan angka 2 ya, karena ini Medan agak repot nih. 2, 1, aman, berkah. Nah, itu repot itu kalau ngomong itu di Medan sekarang. Ya. 2 komponen. Pertama apa? Benar, yang namanya berakhlakul karimah, orangnya pasti benar dan beradab. Kalau tak punya adab, itu enggak akhlakul karimah. Rajin pun dia ke masjid, cuma memang ya bapak itu semua orang salah sama dia, yang benar cuma dia. Nah, kan itu jadi. Nah, jemaah yang mulia, ini hanya sekedar gambaran awal yang bisa saya sampaikan untuk banyak sekali. Bahkan Nabi itu adalah orang yang dekat dengannya pasti mencintainya. Bahkan ada sahabat yang kalau nggak ketemu Nabi sehari demam dia. Sampai-sampai dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, aku kalau nggak nengok mukamu sehari meradang. Memang betul-betul nggak tenang. Buatlah di sini kalau aku rindu aku datang jumpai kamu. Nanti di akhirat gimana? Kau ada di kapling mana? Aku di kapling mana ya Rasul? Kata dia. Maka Nabi mengatakan, seorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai nanti. Kalau kau mencintai orang-orang saleh, maka kau akan bersama orang saleh itu. Tapi kalau kau mencintai orang salah, maka kau akan bersama orang salah itu. Nah, kira-kira begitu. Saya kira ini wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.